Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Daim Farmers, channel untuk belajar menjadi petani. Jadi hari ini saya ingin membahas serai wangi. Jadi ini bukan serai dapur yang biasa teman-teman lihat yang digunakan untuk memasak. Nanti perbedaannya akan saya jelaskan lebih lanjut secara rinci apa perbedaan antara serai wangi dengan serai dapur. Serai wangi ini mengeluarkan aroma tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk mengusir hama atau mengurangi serangan hama terhadap tanaman utama yang kita tanam. Kebetulan tanaman utama yang di sini yang saya tanam adalah kakao, jadi ini saya manfaatkan untuk mengendalikan hama di tanaman kakao. Jadi kalau teman-teman perhatikan, serai wangi ini saya tanam di perantara kakao. Jadi di setiap perantara kakao saya tanami serai wangi. Yang perlu saya tekankan, serai wangi ini hanya membantu mengurangi serangan hama, bukan mengendalikan keseluruhan, tapi hanya membantu mengurangi. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan baunya, jadi baunya itu mirip dengan minyak tawon atau minyak gosok yang orang kenal. Ini yang sering orang gunakan untuk memijit, karena memang salah satu bahan baku dari minyak gosok ini adalah minyak dari hasil sulingan serai wangi ini. Seperti yang saya singgung di awal sebelumnya, mari kita bahas apa sih perbedaan serai wangi ini dengan serai dapur yang biasa digunakan untuk memasak. Secara kasat mata kita bisa lihat perbedaan dari serai wangi ini itu dari sisi postur. Tinggi dari serai wangi ini jauh lebih tinggi ketimbang serai dapur. Serai dapur teman-teman bisa perhatikan di sebelah kanan itu posturnya lebih pendek ya, kalau teman-teman perhatikan. Perbedaan selanjutnya adalah dari sisi bentuk batang. Batang untuk serai wangi jauh lebih besar dan berwarna merah, sedangkan serai dapur itu lebih kecil dan berwarna hijau. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan video. Jadi perbedaannya terlihat cukup jelas dari segi ukuran dan dari segi warna batang. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih serai wangi ini mampu mengendalikan hama yang bisa merusak tanaman atau mengurangi hasil. Yang pertama sebagai bahan penolak atau repelen. Seperti yang saya singgung di awal bahwa serai wangi ini mengeluarkan sejenis bau yang tidak disukai oleh hama. Bau itu bersumber dari senyawa citronella yang dikeluarkan oleh serai wangi. Senyawa citronella ini itu mengacaukan aroma penarik yang dikeluarkan oleh tanaman inang, sehingga pergerakan hama menuju tanaman itu terganggu akibat senyawa tersebut. Yang kedua sebagai penghambat makan. Dengan mengaplikasikan serai wangi, ini mampu menekan nafsu makan dari serangga yang menyerang tanaman. Dengan cara, pertama kita perlu mengekstrak terlebih dahulu bagian dari serai wangi, lalu kemudian kita semprotkan ke tanaman. Hasilnya tanaman inang mampu menekan peran perangsang makanan yang dihasilkan tanaman tersebut, sehingga menimbulkan ketidaksukaan atau konsumsi hama pada tanaman inang itu menjadi berkurang. Akibatnya kita bisa menekan pertumbuhan hama dan perkembangan populasi hama itu bisa menjadi berkurang. Yang ketiga, mampu membunuh hama. Jadi hasil ekstrak serai wangi tadi yang diaplikasikan ke tanaman, ketika hama tersebut terpapar pada saat aplikasi, itu menyebabkan efek iritasi kepada hama yang ada pada tanaman, sehingga itu bisa berefek kematian kepada hamanya. Untuk poin 2 dan 3, terlebih dahulu kita perlu mengekstrak bagian dari serai wangi. Bagian serai wangi yang bisa diekstrak itu mulai dari daun, batang, hingga akar. Jadi bagi keseluruhan bagian tanaman itu bisa diekstrak, lalu kemudian dicampur air perasannya kemudian diambil untuk diaplikasikan ke tanaman.
Sedangkan untuk poin 1 tadi itu bisa kita lakukan dengan hanya melakukan pemangkasan rutin terhadap serai wangi yang sebelumnya kita tanam di sekitaran pertanaman kita. Hal ini perlu dilakukan 2 atau 3 bulan sekali untuk menguatkan aroma yang dikeluarkan oleh serai wangi. Secara alamiah sebenarnya serai wangi ini setiap harinya tetap mengeluarkan aroma dari serai wangi itu sendiri, tapi untuk menguatkan aromanya kita perlu memangkasnya secara rutin, sekaligus juga menjaga agar tidak terlalu rimbun. Dan hasil pangkasan serai wangi tadi itu kita bisa manfaatkan sebagai mulsa untuk tanaman kita agar menjaga kelembaban tanah dan menjadi bahan organik untuk tanah. Ini untuk menambah kesuburan tanah juga. Itulah 3 manfaat serai wangi untuk mengendalikan hama yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Bagi teman-teman yang saat ini mengembangkan sistem pertanian ramah lingkungan, ini sangat cocok ditanam di perantara tanaman teman-teman. Seperti di tanaman hortikultura itu bisa ditanam di sekitaran bedengan, atau mungkin di sawah itu bisa ditanam di pematang-pematang sawah. Ini cukup efektif untuk mengendalikan hama di tanaman teman-teman. Tapi tidak bisa mengendalikan keseluruhan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hanya mampu mengurangi. Ini juga teknik ini perlu dipadukan dengan teknik-teknik pengendalian hama ramah lingkungan lainnya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Bagi teman-teman yang punya komentar dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan klik tanda bunyi loncengnya.